langsung dar. Dan itu kita yang ya stres pastinya, cuman kayak harus gimana caranya kayak tenang gitu, tenang tapi dalam artian juga mikir. Nggak segampang itu. Salam kenal dari Malang, siap. Kita mau ke Malang loh rencana. Bang, nggak jaga warung hari ini, libur teman-teman. Lah yang keringan syahdu kemarin nggak jualan lagi, nanti tanggal 6. Tanggal 6 insya Allah. Kalau jika tidak diundur tanggal 6 kita bakal jual lagi syahdu. Halo abis hack Surabaya, libur kenapa bang? Hari Senin hari bersama anak-anak. Lagi di mana bang? Lagi di rumah. Beda lokasi beda rezeki. Bisa jadi benar. Bungkus Kang, bungkus apanya tuh? Kapan baksonya di online ready? Tanggal 6 insya Allah kak. Salam dari Palu. Kenapa pindah ke belakang? Di jalan gak boleh lagi. Udah gak boleh kak. Ya gitulah. Soalnya beda aura. Anjay. Aku kemarin gajian belum digaji. Soalnya sepi. Itu dia tuh sekarang. Hai. Kalau saya sih insya Allah kalau gaji kemarin alhamdulillah udah kelar semua, utang-utang gak ada. Yang penting hidup tuh jangan ada utang ya teman-teman ya. Hidup jangan ada utang. Sumpah. Apa tutup hari ini bang? Karena harinya bersama anak-anak kak. Ya kasihan lah kalau kita kerja terus tapi gak sama anak-anak. Kasihan anak-anak juga butuh kita sebagai orang tua. Bener gak sih? Salam kenal kak dari Sulawesi Tengah bagai halo. Hidup gak mau hutang. Iya, saya diajarin sama orang tua saya. Sekecil apapun utang kalian, misalkan 500 perak aja, saya tuh kepikiran. Kerja di TC Cibunong, gajian belum digaji karena tambah sepi. Oh iya. Kapan ke Malang kak? Rencana tanggal 9 Oktober. 9 Oktober ke Malang. Hutang buat usaha kak, gak apa-apa. Itu gak masalah, itu balik lagi dari kalian. Cuman saya mungkin karena saya belum berpengalaman untuk utang piutang. Soalnya saya juga belajar dari teman-teman saya yang pengusaha. Beberapa mereka tuh gak ada yang main utang-utangan. Ada yang utang, ada yang gak utang-utangan. Cuman ya kita namanya manusia kan belajar supaya gak. Ya kalau misalkan utang buat usaha itu gak masalah buat saya. Cuman harus bener-bener dipelajarin dong. Itu berarti udah mengerti apa yang harus jalanin, apa resikonya. Nah kalau kita gak tahu gimana caranya, gimana ngejalanin, yang gak tahu kedepannya bagaimana, ngutang begitu aja, modal langsung dijor-jorin. Malah adanya ya itu tuh kayak Radentara Zong jadinya kan. Salam perdana. Halo Kak Elin, waalaikumsalam. Tapi ada di ojek online belum ada kak. Nanti ya. Anak-anak di mana bang? Lagi jalan sama bundanya. Sudah kerja waktu gajian. Kalau itu coba dipertanyakan aja sama bosnya. Soalnya gaji itu wajib kok dibayar. Nggak salah kalau kamu nanya. Bang, tiap Senin libur ya? Iya, emang setiap Senin kita libur. Setiap Senin tuh jatahnya sama anak-anak kak. Bukannya kita pengen sering-sering tutup, bukan. Tapi emang jatahnya sama anak-anak. Anak-anak soalnya masih kecil guys. Kalau nggak dikasih waktu sama orang tuanya kasihan. Anak-anak lagi jalan-jalan sama ibunya, sama bundanya. Salam dari Manado bang, waalaikumsalam. Gitu teman-teman. Jadi apapun itu, pernah ngerasa gini gak kak? Kok hidup gue gini-gini aja ya? Kasih motivasi dong. Pernah ngerasain kayak gitu. Motivasinya adalah ketika kita cuma di jalur ini. Misalkan nih, kita cuma jadi pulpen, tapi pulpen itu tintanya udah habis. Nah kita harus daur ulang nih pulpen. Gimana caranya kita bisa menjadi hal yang lain yang jauh lebih membutuhkan. Ngerti gak sih? Kayak lu kalau udah gak laku di situ, harus sadar dulu ya. Harus sadar, gue udah gak laku. Kayak kemarin pas saat saya nih syuting ya, ngomongin saya aja deh. Kemarin saya syuting, itu merasa saya udah gak laku. Udah kayak zong, istri tuh ngasih tahu, lu udah gak laku, udah kasar ya, udah mendingan kemana aja. Akhirnya ya udah, saya sempat ngelamar kerja di tempat lain, pabrik gitu.
apa segala macam, nggak ada lowongan, nggak ada apa. Akhirnya ya udah modal nekat jualan cilok pinggir jalan. Ya dari kelasnya saya mungkin artis yang biasanya disediain ruang AC kalau di lokasi syuting tempat kerjaan, makan minum dibikinin apa segala macam dengan gaji yang cukup lumayan besar. Saya harus hidup tuh apa sih namanya, realistis aja lah gitu loh. Realistisnya dalam artian bukan karena mau uang ya, tapi realistis keadaan kita aja. Kapan-kapan jalan ke sini, ke pantai wisata Pulau 2 Kak, insya Allah. Kita baru rencana ada ke Malang tanggal 10. Kok gak ikut ayahnya? Ya soalnya tadi anak-anak lagi mau sama bundanya. Tapi bunda udah gak apa-apa, aku jadi sendiri. Saya pengen cari jajanan. Coba abang jadi afiliator TikTok bang. Nanti ya Kak, kita pengen ini. Bang masih jualan baksonya? Masih kok. Hasil syuting kemana? Itu dia. Saya ya mungkin ini bukan teguran dari Allah ya, udah jalannya gitu loh, yang di kayak untuk pendewasaan. Kayak gue dulu tuh mungkin salah jalur lah, bukan pertemanan salah jalur, saya salah memilih jalur. Kayak ujung-ujungnya kemana gitu, jalan satu-satunya yang ketika terpojok Kak. Pokoknya sikat aja apapun di jalan. Dalam artian tuh yang halal lah kita lakuin. Banyak kok hal-hal yang halal. Dulu saya pas jatuh-jatuhnya sama istri sempat jualan keripik, jualan masker-maskeran, jualanin produk orang. Belakang ada yang jualan lagi gak bang? Tuh tempat jualan cilok belakang ada yang jualan lagi. Salam dari Bandung Kak. Halo Kak, kapan mulai main sinetron? Nanti nunggu badan saya kurusan. Pengen belajar jadi pengusaha dulu kayaknya. Habis itu syuting. Bang, itu Raffi Ahmad beneran ngasih suntikan modal waktu di talk show? Sempat berhubungan sama pegawainya, cuman akhirnya loss. Resep cilok dari mana? Dari dekat tempat rumah saya sini ada. Cilok kemasannya kapan? Tanggal 6 insya Allah kakak. Seses. Hari ini jualan gak? Hari ini tutup kak. Cilok kemasannya tanggal 6 ya. Syahdu kapan lagi? Tanggal 6. Tanggal 6 kita akan ada lagi. Tuh, oke. Tanggal 6 kita akan ada lagi. Menjaga mental agar tetap kuat sahabat menjalani hidup bangun. Nah itu yang saya lagi hadapin sekarang itu. Menguji mental supaya kayak tetap tenang, tetap apapun itu. Makanya celong mata gua. Terus abang gimana itu? Belajar apa? Belajar ada yang jualan cilok juga. Iya jadi belajar sama dia. Jadi nekat nanya aja. Sinetron sepi sejak corona. Yoi. Bikin channel YouTube. Waktu teman-teman balik lagi. Bikin YouTube channel itu waktu. Apalagi anak-anak masih kecil gak bisa. Cara bangkit lagi saat down bang. Itu hanya diri sendiri yang bisa ngeluarin dari keterpurukan sih. Yang penting pikir positif. Dampak negatifnya ketika kita terpuruk bakal kayak gimana. Itu. Gak jadi sama Raffi Ahmad kenapa? Ya belum rezeki. Kalau libur kenapa kak? Bersama anak-anak hari Senin. Afiliator. Kemarin udah sempat teman-teman jadi afiliator baju. Baju-bajunya masih banyak nih di sini. Nih, nih kita room tour ya. Jadi ini kan tempat tidur saya nih. Ini lagi berantakin tadi sama anak-anak diberantakin nih. Ya kan? Nih, jadi 2 petak di sini. Nah, ini kamar kita awalan di sini. Ini baju-bajunya nih, belum saya lipat tuh. Ini udah sebagian dimasukin box. Tuh. Yang nanti ya. Jadi gitu teman-teman. Ya gitulah. Namanya hidup. Masya Allah. Itu kontrakan bang. Alhamdulillah dikasih tempat sih sama mertua. Dikasih tumpangan lah ibaratkan. Nanti teman-teman Kak Kusina Sakura, soalnya aku kan lagi pengen bikin produk. Jadi kalau untuk promoin produk orang dulu lagi nggak bisa sekarang. Syahdu ready-nya banyak dong bang, insya Allah ya, insya Allah. Doain bisa 2 kali lipat nanti penjualannya apa berlipat-lipat. Keranjang kuningnya ada bang nanti tanggal 6 Kak Aris ya. Dari hasil usaha udah kebeli apa bang? Jadi itu dari hasil usaha bakso ini
Jadi jujur, gue cerita deh. Gue di depan deh kayaknya lebih terang. Ini. Jadi kan saya tuh zaman syuting kendaraan pribadi itu punya 2. Zaman dulu ya. Jadi saya flashback dulu nih ke zaman dulu. Saya dulu punya kendaraan pribadi 2, ya kan, rumah tapi sekarang ya yang ditempatin sama ibu saya. Tapi hasil patungan juga lah sama ibu saya, ya kan. Punya mobil 2, motor sport ZX6R 1 600 cc, Ninja 2,5 1. Ikut event balap motor ada 3 untuk balapnya. Dan itu semua seketika entah kenapa habis, guys. Kayak jalannya kali ya kan. Nah ya udah, pada saat itu ketika menikah itu alhamdulillah kondisi masih cukup stabil. Berjalannya waktu, Covid alhamdulillah masih ada dapat kerjaan. Nah setelah Covid duit tuh nggak keputar sama sekali. Halo Karian. Jadi duit tuh nggak keputar. Akhirnya yang keluar duitnya ini lama-lama habis kepake untuk keperluan sehari-hari. Jualan bakso, sisa 700 jualan bakso. Dan dari jualan bakso, kalian nanya, udah dapet hasil apa? Belum ada hal yang saya beli dari bakso. Cuman saya ngejaga, kayak dulu saya tuh ngebeli barang apa aja. Dulu tuh kayak beli barang tuh gampang gitu, cash. Gak pernah saya kredit dulu tuh. Gak pernah sama sekali nyentuh kredit ataupun utang. Beli mobil, cash. Beli mobil lagi, cash. Beli motor, cash. Ya kan? Nah, terus sekarang kenapa gak beli apa-apa? Soalnya kita mikir, 1 anak, 2 kita belum punya rumah sendiri dalam artian keluarga ini. Terus belum bisa ibaratnya bahagiain orang tua. Jadi kita kumpulin aja dulu. Kalau misalkan langsung dipakai lagi, wah habis guys. Kayak saya dulu jujur aja. Mungkin, tapi alhamdulillahnya dulu saya dari kayak gitu ke bawah banget, nggak kaget gitu. Sumpah, ngerasain rekening mungkin umuran ABG di waktu itu di ATM tuh ada 3 digit gitu-gitu, biasa gitu. Tiba-tiba sekarang, dulu pas kemarin sebelum bakso tuh 1 digit aja alhamdulillah tuh ATM. Sumpah, Kak buka di Jogja dong, insya Allah kali ya. Nanti kita akan ada stand kok. Itu teman-teman. Mungkin kesalahan saya berpikirnya masih dapat. Saya mikirnya kerjaan syuting itu tetap berjalan terus. Kita kan gak ada yang tahu rezeki ya. Nah makanya sekarang kenapa saya dari bakso cilok yang offline saya beraniin bikin online. Karena saya mikir hasilnya itu kita puter nih. Puter untuk apa? Untuk usaha dulu, untuk usaha amit-amit ya Bang Bayi. Misalkan salah satu usaha kita tutup, tapi kita masih ada backupan usaha yang ini. Gitu. 2018-19 Kak kita nikahnya. Semangat Bang. Tapi untungnya banyak cilok. Untungnya saya akuin banyak. Nah makanya saya berani bikin produk ini. Cuman ya gitu teman-teman. Kayak sekarang nih penjualan lagi sepi, otomatis saya harus putar otak. Ya kan? Jadi buat teman-teman tuh jangan pernah kayak ngedapetin duit dari misalkan kalian cuma nampung air dari 1 keran, itu nggak bisa. Ketika 1 keran itu kering gimana? Kalian harus nyari keran yang lain kan. Kalau mendadak gimana? Kering mendadak, jepret, kalian nggak ada persiapan. Seenggaknya kalian harus punya persiapan tuh 1 keran gitu. Ibu saya orang Jawa, seperti hidupku dulu, sekarang nikah sudah lama, ada anak berusaha. Iya benar dong. Kenapa dulu uangnya nggak pakai investasi Bang pas masih di TV? Saya ngakuin saya salah jalur. Mungkin ya itu merasa gue masih dipakai terus syuting, ya kan? Masih ada syuting terus. Gak berpikir kalau syuting itu nggak untuk selamanya. Apalagi udah kita tongkrongannya salah nih, salah jalur. Saya pernah bandel. Saya main klub mabuk-mabukan mungkin di klub apa segala macam.
Gak usah ngomongin klub lah, kita jalan keluar sehari itu pasti ngeluarin 50.000 tanpa disadari minimal. Ya kan? Zaman sekarang bos, duit habis. Kita mampir ke Indomaret 2.000, mampir ke sini 2.000. Kita mau mikirin yang recehan aja. Orang tua di mana bang? Orang tua saya di Jakarta. Itulah nak nikmatnya nikah, prosesnya. Bener Kak Rahma. Ketika kita dikasih kemewahan, kita dikasih kenikmatan, itu nikmatinnya hanya sendiri. Wih enak ya bisa punya duit, masih muda, apa segala macem. Tapi proses ketika sudah menikah, itu kayak lebih gimana ya, lebih bener-bener di hati banget. Nyampenya tuh bukan bukan diinget cuma di pikiran, tapi diinget sampai di hati, bener. Amin. Roda berputar, bener, roda berputar teman-teman. Jadi kalau kalian cuman mikirnya sekarang ini gue masih dapet, kalian nih mungkin teman-teman yang kerja kantor, mungkin coba cari ide, tetap kerja kantor tapi cari ide untuk uangnya itu bisa diputar di usaha yang lain. Maaf seperti kisah sinetron ya bang. Iya bener. Sekarang ada kendaraan gak bang? Maaf lantang. Gak apa-apa kak. Alhamdulillah ada kendaraan, motor, mobil. Alhamdulillah. Jadi dulu kan kita ada 2 mobil. Saya pribadi punya 2 mobil. Nah saya punya 2 mobil nih. Oh tadi ada yang nanya yang dari hasil bakso udah bisa beli apa aja ya? Bukan beli teman-teman. Jadi saya punya 2 mobil dulu. Yang mobil saya 1 dijual udah. Nah terus habis itu habis untuk keperluan semua. Saya mempertahankan 1 mobil saya, mobil Karimun, mobil pertama kali saya yang saya beli, Karimun Estilo. Itu kemarin sempet saya nggak bayar pajak selama 6 tahun. Selama 6 tahun saya nggak bayar pajak karena ya balik lagi 4 tahun 5 tahun nggak bayar pajak. Pokoknya selama pernikahan saya nggak bayar pajak selama 6 tahun sampai platnya, maaf ya mungkin jangan ikutin cara saya ketok tuh platnya, saya palsuin lah kasarnya angka tahunnya. Karena ya balik lagi saya nggak punya duit ya kan, saya palsuin plat, saya belum ini, dan alhamdulillah dari bakso cilok bisa bayar pajak. Alhamdulillah udah bayar pajak ya, sekarang udah bayar pajak ya. Bayar pajak mobil, bayar pajak motor gitu. Tapi dunia nyata juga yoi, pajak mobil mahal. Alhamdulillah ya lumayan mahal sih, lumayan mahal. Karimun itu untungnya nggak kayak mobil-mobil mewah lainnya. 1,3 1.300.000 ya segitulah, 1.300 1.4 lah kali 5 tahun. Dan saya untung nggak kena denda soalnya pas lagi pemutihan gitu. Itulah nak nikmatnya menikah, nikmat banget prosesnya, parah. Aku pernah dengar ada artis kayak abang juga cerita pas aku masih muda berpikir sama sekarang. Iya. Kak Sidik yang dulu suami Kak Marwan Endak sih. Bukan, saya nggak pernah nikah sama siapa-siapa. Kalau motor kuno ya murah. Motor saya aja Grand. Motor saya Astrea Grand, tinggal dari motor 600 cc, motor gede, terus motor Ninja 2,5, motornya banyak, tinggal saya sisain 1 motor Astrea Grand, motor tua tahun 91, motor bebek. Sumpah. Saya nggak bayar pajak tuh kemarin 4 tahun. Baru banget bayar kemarin tuh. Pas bulan kemarin saya baru bayar pajak. Keadaan sulit gini teman-teman pada bantu nggak? Kalau keadaan, thank you saya Nick. Jadi kalau keadaan susah, teman pasti ada yang mau ngebantu. Cuman kan balik lagi, kita nggak bisa berharap teman itu ngebantu yang kita pinginkan. Kayak mudah-mudahan dibantuin duit nih, mudah-mudahan dibantu usaha kerja nih, mudah-mudahan dibantu kasih kerjaan. Nggak segampang itu teman-teman. Zaman sekarang tuh eranya kita kreatif, harus kreatif. Jadi nggak bisa ngandelin orang. Yang saya baru sadar itu, nggak bisa ngandelin orang. Poinnya zaman sekarang kita harus kreatif, sumpah. Nggak ngevlog, pengen ngevlog, cuma nanti ya kalau ada modal nyari orang buat ngedit. Soalnya saya nggak ada waktu buat ngedit, saya sama istri. Bang masih dagang di ini? Nggak ada, udah nggak dagang di Depok.
Iya maaf banget bang, kenapa kak kerupuknya, maaf, emang gara-gara kenapa kak terpuruknya? Ya namanya perekonomian gak ada yang tahu kak jalannya. Ya itu, kalian punya kerjaan, kalian punya gaji 10 juta per bulan. Misalkan ya, amin, kalian semua 10 juta gitu. Tapi ketika kalian amit-amit sampai dipecat mendadak, kita nggak ada yang tahu. Nah, untuk mendapat pekerjaan itu kan susah, ya kan? Lama-lama yang udah ditabung itu lama-lama habis duitnya. Makanya kalian harus punya sampingan usaha sekecil apapun itu, seenggaknya duit kalian muter. Jangan hanya cuma ditabung. Jangan hanya cuma ditabung, tapi usahain ada satu usaha yang bikin duit kalian muter. Kenapa dipecatnya? Hai, enggak ini barusan cerita seolah-olah misalkan dipecat gitu. Betul, amin ya Allah. Kok nggak jualan bang? Libur hari ini. Kadang minjemin uang malah terus hilang ya bang. Gimana ya? Ya jujur ya, kalian mungkin punya banyak duit, tapi kalian kalau belum malah kita ngutangin duit ke orang, tapi kita nggak bisa mempertanggungjawabkan orang itu supaya bayar ke kita, kita malah dosa. Lebih baik kalau hati kalian nggak bisa kebantu, jangan. Lebih baik kalian ngasih dibanding ngutangin. Kalau saya itu lebih baik saya ngasih dibanding saya ngutangin. Ketika saya ngutangin takutnya dia nggak bayar terus saya nggak ikhlas, itu nggak bisa, malah jadinya dosa saya, ya kan? Ajarin usaha muter bang duitnya. Usaha duit putar, yang penting jangan main slot. Ada gila-gilanya lo, ntar ingetin deh, zaman sekarang ujung-ujungnya slot. Saya malah salut sama istri. Nah istri saya adalah orang the best. Ya balik lagi jujur, saya nggak gimana ya, bohong lah ya kan, bohong dong kalau istri ini saya tanya para istri, menurut kalian kalau suami nganggur nggak punya duit, stres nggak, marah nggak? Itu aja pertanyaannya. 0% kita jualan sampai sekarang, alhamdulillah. Wih mantap Pak Era. Stres dong, marah dong, ngamuk tuh. Sama, istri saya juga sama. Apalagi udah mikirin buat anak 2 ya kan. Jelas ya kan. Nah balik lagi, kasih tahu suami kalian itu mungkin lebih dengan supportnya kayak suruh berpikir gini, kayak, lu gue marah gini jangan bener ya. Dia marah itu bukan hal negatif. Dia maaf mungkin dia ngomong kasar apa segala macam karena udah klimaks, dan kita harus kayak sadar diri. Hal positifnya kita harus kerja, hal negatifnya jangan diambil. Jangan langsung tiba-tiba apa-apaan lu langsung ngatain gua, langsung begini lu, langsung kayak ngerendahin gua banget. Banyak kan kayak gitu ya suami ya, nggak mau direndahin sama istrinya. Cuman kita butuh saatnya direndahin sama istri, tapi untuk bangkit kita ngambil positifnya kayak gitu. Setiap hari beda cerita, bener amat bang. Iya, soalnya kalau ketika kita langsung kayak istri ngomel-ngomel, saya langsung tangkap soal negatifnya, ya amit-amit banyak perpisahan, pertengkaran yang lebih besar lagi. Tapi kalau ketika saya harus lebih mikir, nah tapi mikirnya gak gerak, jangan, itu salah. Mikir tapi harus gerak gitu. Meninggalkan ego bener. Nggak jualan hari ini, libur kak, harinya sama anak-anak. Tapi sekarang masih ada job nggak di TV kak? Alhamdulillah masih ada sebenarnya. Sip, keren prinsipnya. Iya, egonya tinggi. Dan mungkin perempuan, kalau istri saya gini, ketika dia marah nih, ngomel buah, tapi ada waktunya dia kayak nenangin saya. Jadi setelah dia marah, ngelampiasin semua isi hatinya sama pikirannya dia kasih jeda, lalu dia ngajakin ngobrol untuk nenangin. Jadi ngobrolnya ini bukan kayak ngerasa suami istri, tapi dibikin rasanya seperti sahabat, lebih akrab, lebih enak lagi, lebih nyaman. Jadi dia bikin emosi saya tuh tetap nggak yang kayak pusing terus, bikin ketika saya udah dibentak nih kasarnya sama diomelin sama dia, tapi dia bikin saya tetap tenang lagi, nggak langsung bikin saya stres terus. Iya itu kucing gitu.
Jadi harus bikin tenang juga lah, balik lagi. BCS tapi nggak jauh-jauh. Iya. Tapi dia baik kok. Emang kan dia tuh baik. Saya akuin dia tuh baik. Marahnya dia bener karena saya nggak punya duit. Apalagi dia mikirin buat anak-anak. Dia rela nggak makan. Yang penting anak-anak makan. Poinnya itu. Ada istrinya tuh bang di belakang. Dia udah tahu saya cerita kayak gini. Dia paling kadang-kadang kalau ada dia nih, ya kan. Ngapain lu gitu ya kan. Tapi emang bener. Tapi istri saya tuh alhamdulillah itu pecutan sih, pecutan yang bikin saya gerak. Jadi pecutan bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengasihi dan kasih sayang. Asik. Gitu. Coba bawel. Satu kata buat istri apa bang? Satu kata buat istri. Wih keren tuh pak. Apa ya? Gue belum pernah mikirin loh satu kata buat istri. Terbaik. Bukan terbaik, jangan. Terbaik mah pasaran ya kan. Apa ya? Pokoknya satu kata buat dia. Dia itu istriku. Poinnya itu teman-teman. Mau gimana pun dia istriku. Jangan I love you. Dia istriku. Bukan istri siapa-siapa. Udah, gak ada yang punya. Dia istriku. Kan satu kata, istriku. Satu kata ya. Enggak, istriku lah. Kalau sayangku semua orang bisa disayangin. Orang tua tuh kita sayangin dong. Dia istriku gitu. Kalau ada yang ngakuin istri, dia diakuin sama cowok lain, ini istri gue tampol. Nah ya kan, iya istri orang. Dia istriku, bukan istri orang. Lahir tahun berapa? 97. Dulu ketemu istri. Nanti ada cerita lagi. Istri terbaik sih, ratunya Bang Ridi. Iya, kenapa gak syuting? Satu kata mulia. Ya itu udah. Istriku tuh berarti saya mengakui dia itu istri saya, pendamping saya seumur hidup, yang saya terima apa adanya. Apapun itu. Poinnya itu, dia istriku. Aduh, rasanya jadi pengen bikin anak. Gitu. Udah pensiun apa bang dari dunia syuting? Nggak juga. Bikin mulu. Tar. Gua anak aja pusing kecil-kecil kayak gitu. Aduh, apalagi 3. Jadi ini kamar ya. Gue udah rapihin di tiap hari deh. Tuh yang di meja apalagi terutama ya. Itu ditarik-tarikin kardus apa segala macam, diacak-acak. Pusing. Istrinya cemburuan ya bang? Ya pasti semua istri cemburuan lah. Bohong kalau gak cemburuan. Kecuali udah gak punya rasa, itu mah kesalahan fatal. Masih syuting gak bang? Masih syuting masih. Cuman saya kemarin lagi kebetulan ini. Udah berapa tabungan sekarang bang? Tabungan saya di sini teman-teman. Saya udah dapat hasil. Oh iya, hasilnya tadi ada yang nanya, lupa saya. Apa sih yang dihasilin ini, bikin usaha ini? Hasilnya lagi bismillah, doain. Saya lagi apa ya? Yaitu bakar duit bukan sebesar-besar ya. Amin, punya duit banyak gitu. Cuman hasil dari bakso cilok lagi banyak banget saya investasikan untuk usaha ini. Jadi bismillah, saya cuman bisa kayak, saya banyak taruh harapan di Syahdu ini. Doain biar lancar semuanya nanti tanggal 6 atau ya bismillah. Biar bukan jadi usaha yang cuman jalan di awal doang. Itu Syahdu apa sih bang? Bakso aci teman-teman, ini produk saya. Ini produk saya, nanti tanggal 6 bakal ada di live TikTok ini. Di live TikTok ini, jadi kalian kalau mau ya bantu support UMKM, apalagi ini produk saya sendiri ya kan, check out ntar tanggal 6. Ada 3 varian rasa, keju mercon, ada rasa ramen kari, ada rasa gulai ayam pedas gitu teman-teman. Bikin kontrakan bang yang banyak kalau ada rezeki, amin, doain aja. Gue bikin kontrakan mobil aja kali ya, nggak usah kontrakan rumah. Jadi
tanah wilayah pemukiman, bikin kontrakan mobil, jadi nggak perlu ngebangun, tinggal bikin kanopi doang, ya nggak sih? Pokoknya nanti ya, banget bang, semoga sukses. Berapaan bang? Nanti tanggal 6 atau tanggal 6 sih insya Allah target kita untuk ngejual ini. Kalau untuk harga relatif kak, bukan relatif ya, dalam artian sesuai dengan kualitas yang aku beri. Ini bakso acinya, ini the best banget, nggak nanggung-nanggung. Tuh. Ada 6 bakso aci, ini bakso acinya. Terus ada cuangki lidah dapat 2 sama cikur. Terus ada mie basahnya, mie basah apa nih? Bumbu basahnya pasti bumbunya. Habis itu ada mie kuningnya. Dan karena ini yang varian keju mercon, ada bubuk keju susunya gitu. Jadi biar lebih creamy pedes. Nanti tanggal 6. Endorse teman-teman artis nggak bang? Pak, saya bukan endorse sih, minta tolong promoin. Minta tolong promoin, kalau minta endorse mahal guys. Belum ada duitnya untuk endorse. Gitu. Buka rekrutmen nggak bang? Nggak tahu sih nanti ke depannya. Ada keranjang kuningnya nggak? Ada nanti kak, tanggal 6 di live TikTok ini. Hari ini libur kak emang kak. Harga syahdu nanti ya kak ya. Aku paling ngejualnya bundling sih kak. Jadi nanti bundling 3 dapat harganya lebih murah gitu-gitu sih. Pokoknya ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia teman-teman. Nanti tinggal check out di live TikTok ini bakso acinya, oke? Minta tolong sama Arafi, nggak tahu nih nanti Arafi bisa. Iya, kita chat yuk coba. Arafi, mana ya? HP saya yang Android mana ya? Loh, saya nggak ada HP itu guys. Buat mana nih sama anak-anak? Iya, chat Arafi coba ya, dibalas gak ya? Kita chat Arafi, balas dong ya. HP-nya di mana ya? Ntar dulu dah. Buka reseller nggak dik? Insya Allah buka kak. Insya Allah nanti kita buka reseller. Ranjung kuningnya di mana bos? Nanti tanggal 6. Ntar dulu kita nyari handphone, kita mau chat Arafi. Mana ya handphone yang itu Android? Oh ini guys. Kita chat Arafi. Allahu Akbar. Kita chat Arafi. Aku waktu itu bikin sendiri kak, kepo dong he. Syahdu bikin, iya produk saya pribadi sendiri, Cuman saya maklon kak. Kita chat Raffi Ahmad, bisa mau nggak minta tolong promoin? Kali aja rezeki ya kan. Kalian tag dong, Raffi, ya kan. Kita chat. Nih kita chat Arafi ya. Arafi. Nih kita chat. Oke. Bismillah. Bukan di promo ini nama dia. Saya minta tolong promoin, bukan dibiayain nama dia, geng. Minimal reseller berapa? Nanti rencana sih mungkin kita bikin gampang sih, cuman nggak tahu, saya belum bisa bilang sekarang, takutnya nanti ada kesalahan, ada perubahan, jadi saya nggak bisa bilang sekarang di sini. Kok HP-nya pecah-pecah? Ini namanya HP korban anak. Yang penting masih bisa ngetik guys tuh. Gila, ini hanya orang-orang yang ber-IQ tinggi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Alhamdulillah dibalas guys sama Arafi. Ih, jadi bisa minta tolong bantu promo. Tuh dibalas guys sama Arafi. Waalaikumsalam. Ih, alhamdulillah, mudah-mudahan ada respon baik ya. Kita tunggu balasannya lagi. Dia kan sibuk. Bukan di save di HP sisa-sisa gempa. Nih tuh kita chat ya kan tadi. Nih baca nggak tuh hari ini ya kan. Assalamualaikum Arafi. Alhamdulillah tuh dijawab waalaikumsalam. Siap. Bismillah. Bismillah guys, bismillah. Dibalas guys. Nanti aku support bro. Balas guys. Dibalas sama Arafi. Kirim ke rumah aja, nanti gue postingin. Syahdu siap nanti dikirim ya ke rumah. Arafi mau. Alhamdulillah guys, rezeki. Kita minta tolong guys sama Kak Arafi supaya bantuin promo. Arafi mau bantuin nih guys, tuh kalian lihat nih. Alhamdulillah nih alamatnya. Oke, siap. Kak Irfan nanti, Kak Irfan Hakim. Nah, Arafi kecampur. Alhamdulillah. Yes. Oke, siap. Makasih. Maaf ganggu. Alhamdulillah. Yo Irfan maka Baim. Alhamdulillah Arafi tuh. Nih tapi alamatnya kita tutup dulu. Arafi mau mana ya? Aduh layar gue hitam sih. Layar gue hitam. Arafi mau bantu promo. Yoi dong, Arafi mau tuh. Set. Nih, kita lihat di atasnya tuh. Arafi mau bantuin. Alhamdulillah teman-teman. Gue seneng banget ke Fuji. Aduh Fuji gak ada kontaknya. Kita chat siapa lagi nih? Irfan Hakim. Bukan ini. Di handphone istri ya kayak kemarin.
Bentar. Oh di apa ya? Iya teman-teman, tapi kan proses untuk menjadi artis itu nggak, dulu saya jalaninnya tuh nggak gampang, jadi semua tuh butuh proses. Jadi kalau kata teman-teman, enak sih Dik, usahanya cepet naik gara-gara artis. Saya untuk menjadi artis saja dulu butuh proses. Nggak tiba-tiba langsung jadi artis gitu loh. Keranjang Kuning tanggal 6 kayaknya. Kang Sule sama Uya Kuya. Uya Kuya saya nggak punya nomornya sama Kang Sule. Ini walaupun nih guys, walaupun HP kayak gini, alhamdulillah punya nomornya Arafi. Gila gue seneng banget nih, alhamdulillah dibantuin Arafi. Kiki Saputri, Kiki. Aduh HP mana ya? Ini HP istri apa HP ini ya? Kiki Saputri. Bahas apa bang? Bahas minta tolong sama Arafi. Karen Delano pasti. Billy coba nanti kita coba Kak Billy. Ih gila lah. Siapa ya? Kiki dulu. Mumpung lagi ingat Kiki. Saya nggak punya nomornya ini. Kita Mirjani. Kiki. Oke udah. Oh. Kiki Saputri, coba call bang Billy bang. Karena kita Mirjani nggak punya nomornya, Billy nggak punya nomornya. Saya Kiki aja dulu ya, Kiki. Lesti bang, Bilar. Oh iya Lesti guys. Lesti, Mbak Imong saya nggak. Kalau Ria Ricis tahu deh. Kalau Santi nggak punya Lesti ya Bilar sih paling ke si Bilar dulu. Saya kenalnya sama si Bilarnya. Tapi mau nggak ya? Lah nggak jualan bang, libur. Nggak, Ivan Hakim. Dibales tuh sama Arafi tuh, masya Allah, thank you tuh. Mana nih dibales sama Arafi. Deal, alhamdulillah. Kak Irfan Hakim, undang Irfan Hakim dong. Irfan kan udah pernah datang ke warung waktu itu. Ya ke Bilar dulu. Iya nanti kita ke Bilar dulu. Chat Bilar. Arafi tuh alhamdulillah loh, walaupun orangnya sibuk, tapi seorang kayak saya aja nih masih direspon sama dia. Kalau Arafi lagi kebaikannya benar, alhamdulillah banget, masya Allah. Kalau Arafi, dia lagi seorang Raffi Ahmad lagi sibuk sesibuk-sibuknya, saya masih direspon, masya Allah. Undang Arafi ke situ, waduh saya nggak berani guys kalau ngundang Arafi. Waktunya dia pasti waktunya padat. Saya bukannya bukan mikir kayak Arafi nggak mau datang, cuman saya mikirnya menyadari kalau dia tuh sibuk banget. Jadi nggak bisa. Dibeli siapa tadi sama Raffi, ketinggalan live-nya. Minta tolong bantu promo ini. Review, ya kan. Raffi, emang Bang Sidik seorang yang gimana? Sidik orang yang gimana? Saya kan pedagang bakso. Ya kan dibalas seorang Raffi Ahmad tuh, masya Allah gitu kan. Ya nggak. Oke, Raffi Ahmad udah. Irfan nih, di HP mana? Oh, HP ini. HP istri kan ditinggal, HP istriku. Ini HP istri saya nih. HP istri dulu. Irfan Hakim. Kiki ada di sini deh. Lesti kak, coba nanti kalau Lesti kita ini Bilar dulu. Amin doain ya temennya. Ini mudah-mudahan teman-teman ke Baim mau kak, siap insya Allah. Kak Baim saya nggak ada kontaknya udah. Kalau ngechat artis tapi dibales kan, alhamdulillah nih. Kemarin si Kiki udah saya chat, saya minta tolong, dibalas sama dia, tinggal suruh kirim ke rumahnya. Siap bang katanya. Tapi saya lewat DM nomornya soalnya di istri saya nggak nge-save nomornya.
Di istri saya nge-save. Nih kalau Kiki bilang gini kemarin, Po maaf nih, gue chat mau minta tolong doang, hehe gituin kan. Kalau nggak sibuk besok gue kirim produk sidik sama istri bakso cilok. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada produk instan, lusa dikirim gitu. Bantu review. Kalau nggak keberatan, terus dia jawab apa? Mau tuh. Po Kiki tuh, Kiki Saputri. Kata dia boleh banget katanya. Oke siap dikirim, udah langsung dikirim alamatnya. Tuh dia barusan saya chat lagi. Saya chat gini barusan, Po nanti masih boleh kirim kan buat bantu promosi? Boleh banget atuh bang tuh. Ih Kak Kiki udah deal. Ih Kiki baik juga ya, saya kenal dia dari dulu syuting belum. Ya gitu dah. Si kenal Kiki alhamdulillah udah ini cukup kenal. Nih alhamdulillah Kaki siap Po. Ntar kalau dikirim gua kabarin ya. Oke hari ini berarti tetap ya. Iya si Faju saya nggak punya nomornya. Oke Kiki udah balas guys. Lagi di mana bang? Di rumah. Arafi udah. Irfan kita coba Irfan mau nggak ya? Irfan saya Instagram aja lah, saya chat. Saya nomornya lupa namainnya. Soalnya kadang-kadang saya namainnya beda. Irfan. Nah. Kita chat Irfan. Assalamualaikum. Amin. Nggak jualan PO kak, nggak bisa kak. Mak Soimah, waduh saya nggak punya ini. Kok rebahan ya soalnya hari libur sekarang. Next Carlos bang, insya Allah. Ayu Ting Ting nggak punya nomornya saya. Teh Santi nggak punya, Bang Afdal nanti pasti. Itu di DM di IG semua ya kak. Kalau yang Arafi di nomor WA-nya. Saya nomor Irfan Hakim ada, cuman saya lupa di handphone istri saya apa di handphone yang handphone ini ya. Soalnya ada yang handphone yang punya anak-anak, yang dulu punya saya, cuman saya inin ke anak-anak cuman dibawa. Assalamualaikum. Ntar dulu Irfan Hakim dulu, saya lupa. Maaf.